Film ini dibuka dengan pasangan Emily dan Luke yang menghadiri pesta pernikahan mewah pamannya. Setelah perayaan, mereka langsung menuju kamar mandi untuk bermesraan, tetapi momen mereka terkendala ketika Emily tiba-tiba menstruasi. Tampaknya mereka sangat saling mencintai, dan saat Emily mulai membersihkan diri, dia menyadari bahwa cincin dari saku Luke telah jatuh ke lantai. Disinilah Luke menyadari bahwa rahasianya telah terbongkar. Dia kemudian berlutut dan melamar Emily, menyatakan bahwa dialah satu-satunya wanita yang ingin dia habiskan sisa hidupnya bersamanya. Mendengar ini, Emily menjadi emosional dan menerima lamaran tersebut karena dia juga sangat mencintai Luke. Marry me? I'm serious. Okay. Pasangan itu kemudian dengan gembira pulang untuk merayakan pertunangan mereka. Keesokan paginya, alarm membangunkan mereka lebih awal dan mereka sangat gembira akan menikah. Emily mengirim pesan kepada ibunya untuk memberitahukan kabar baik itu. Setelah itu, pasangan itu bersiap untuk pergi. Emily meletakkan cincin pertunangannya di atas meja saat mereka berangkat kerja. Kemudian mereka berpisah dan menuju ke pekerjaan masing-masing. Tak lama setelah Emily tiba di gedung kantornya, Luke juga muncul bersama karyawan lain di lift. Keduanya saling menyapa dengan santai dan menanyakan kabar akhir pekan masing-masing, seolah-olah mereka tidak tinggal bersama. Saat itu, kita mengetahui bahwa mereka berdua adalah analis keuangan di perusahaan yang sama. Namun, karena kebijakan perusahaan melarang karyawan untuk berpacaran, mereka merahasiakan hubungan mereka hingga saat ini. Kemudian, saat para karyawan sibuk dengan pekerjaan mereka dikejutkan oleh manajer portofolio yang sedang menghancurkan komputer dan berteriak frustrasi. Ternyata dia baru saja dipecat dan tidak menerima kabar itu dengan baik. Namun, staf sudah terbiasa dengan drama seperti itu, jadi mereka melanjutkan tugas mereka. Kemudian, saat Emily bekerja, dia mendengar dua analis mendiskusikan siapa yang mungkin menjadi manajer portofolio berikutnya. Salah satu dari mereka menyebutkan bahwa dia mendengar bos berbicara dengan seseorang dan berpikir Luke akan dipromosikan. Mendengar kabar ini, Emily sangat gembira dan menghampiri pacarnya untuk berbagi kabar baik tersebut. Luke juga terkejut dan tidak percaya dia akan dipromosikan. Sekembalinya ke rumah, pasangan yang saling mencintai ini merayakan tentang kemungkinan promosi Luke. Luke dengan bercanda bertanya kepada Emily apakah dia cemburu, tetapi Emily meyakinkannya bahwa dia benar-benar bahagia untuknya. Mereka kemudian memutuskan bahwa begitu mereka mencapai posisi senior, mereka akhirnya akan mengungkapkan hubungan mereka kepada semua orang di kantor. Malam itu sekitar pukul 2 pagi, Emily menerima telepon tak terduga dari atasannya, Rory, yang bersikeras untuk segera bertemu dengannya. Emily mencoba menolak, tetapi Rory mengatakan bahwa itu sangat mendesak. Di adegan berikutnya, Emily tiba di sebuah pub dan terkejut melihat bosnya, Campbell, pejabat tertinggi di perusahaannya. Emily bertanya-tanya di mana Rory berada, tetapi Campbell memintanya untuk duduk. Kemudian dia mulai menanyakan latar belakang pendidikannya dan berapa lama dia bekerja di perusahaan tersebut. Setelah percakapan singkat, Campbell memuji kinerjanya dan mengatakan bahwa dia sangat berbakat. Dia menunjukkan bahwa Emily telah berkontribusi pada setengah dari kuartal penting dalam sebulan terakhir, yang menempatkannya jauh di depan rekan-rekannya. Rory, you can't keep up. You made half the big calls last quarter alone. Your family must be proud. Adegan kemudian beralih ke Emily yang pulang ke rumah tempat Luke berada. Sambil menunggu dengan cemas, Luke bertanya apa yang dikatakan Rory, tetapi Emily menjawab bahwa dia tidak bertemu Rory dan malah bertemu Campbell. Kemudian, dengan mengejutkan, Emily mengumumkan bahwa Campbell telah mempromosikannya menjadi manajer portofolio baru. Mendengar ini, Luke tampak kesal, tetapi dia memberi selamat kepada pacarnya dan mengatakan bahwa dia sangat bahagia untuknya. Keesokan harinya, ketika Emily tiba di tempat kerja, Rory mendekatinya dan memberi selamat atas promosinya. Dia mengatakan bahwa dia selalu tahu Emily akan berhasil. Namun, setelah itu Rory mulai bergosip tentang Emily dengan seorang rekan kerja, menyarankan bahwa Emily mungkin memiliki hubungan pribadi dengan bos. Mereka bercanda bahwa mereka juga harus bertukar jenis kelamin untuk memajukan karir mereka. Sementara Luke kesal mendengar ini. Sekembalinya ke rumah, Emily tidak menemukan Luke dimanapun dan menjadi khawatir. Dia mencoba meneleponnya, tetapi Luke tidak menjawab. Karena khawatir, dia pergi ke pub langganan mereka dan menemukan Luke sedang minum sendirian. Luke bersikap ceria ketika melihatnya. Ia menyarankan agar mereka merayakan kesuksesannya. Tetapi beberapa saat kemudian ia tiba-tiba bertanya, apakah Campbell melakukan sesuatu yang tidak pantas padanya. Emily yang terkejut mengatakan bahwa ia akan memberitahunya jika hal seperti itu terjadi. Emily merasakan kepahitan Luke dan berjanji akan membantunya mendapatkan promosi berikutnya.
tetapi Luke bersikeras bahwa ia tidak membutuhkan bantuannya dan dapat meraihnya sendiri. Emily menyebutkan bahwa Campbell telah menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja Rory dan mengatakan bahwa ia dapat membantu Luke mengambil posisinya. Keesokan harinya di kantor, Emily memberi Luke tugas analisis penting yang bisa menjadi kesempatan bagus untuk membuktikan dirinya. Setelah lembur di kantor, ia akhirnya menyelesaikan pekerjaannya dan menghampiri Emily untuk menyerahkan laporan. Tetapi saat itu Campbell dan manajer senior lainnya menghampiri Emily dan mengajaknya minum. Emily mencoba membahas analisis Luke dan seberapa baik ia menangani tugas tersebut. Tetapi Campbell menanggapi dengan acuh tak acuh, mengingatkan mereka bahwa perhitungan Luke sebelumnya telah merugikan perusahaan sebesar $15 juta. Ia menyarankan Emily untuk memeriksa ulang semuanya dan tidak sepenuhnya mempercayai pekerjaannya. Di adegan berikutnya, kita melihat Luke pulang sendirian, tampak kesal dengan komentar Campbell sebelumnya. Di sisi lain, Emily sedang minum bersama bosnya dan mencoba berbicara positif tentang Luke. Luke, yang disebutkan Emily, sangat cerdas dan pekerja keras, tetapi atasannya tampaknya tidak melihatnya sebagai analis yang menjanjikan. Yang mengejutkan Emily, Campbell mengungkapkan bahwa Luke hanya dipekerjakan karena koneksinya dan mereka tidak dapat memecatnya tanpa alasan yang sah. Ia menambahkan bahwa jika Luke mengundurkan diri sendiri, itu akan mempermudah pekerjaan mereka di tempat lain. Kita melihat Luke di rumah menonton video motivasi untuk membangkitkan semangatnya. Emily tiba di rumah tak lama kemudian dan tampak jelas mabuk. Ia mencoba meminta maaf atas apa yang dikatakan Campbell sebelumnya, tetapi Luke menjawab bahwa tidak apa-apa. Luke menambahkan bahwa itu mungkin bentuk kasih sayang yang keras dan atasannya hanya ingin dia menjadi versi terbaik dirinya. Setelah itu, Emily yang mabuk mendekatinya untuk bercinta, tetapi Luke menolaknya dengan mengatakan sudah terlambat. Keesokan paginya, Luke bangun pagi dan berolahraga sebelum berangkat kerja. Kemudian ia menyadari bahwa sebuah kendaraan perusahaan telah tiba untuk menjemput Emily. Hal itu menambah yang membuatnya kesal. Sore harinya, Luke menghadiri kuliah pengembangan profesional ketika ia melihat Emily tertawa riang bersama Campbell. Saat ia pergi mengambil kopi, Emily menghampirinya dan menyebutkan bahwa ia telah memesan tempat di restoran mewah untuk mereka berdua malam ini, tetapi Luke menolak pergi dengan alasan ia memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Malam harinya, kita melihat Emily sendirian di restoran menikmati makanannya. Ketika ia pulang, ia memberikan Luke makanan penutup yang dibelinya, tetapi Luke menolak untuk memakannya. Emily kemudian melihat Luke mendengarkan seorang pelatih motivasi bisnis dan menemukan bahwa ia bahkan telah membayar biaya berlangganan sebesar $3.000. Emily bercanda tentang logika menghabiskan begitu banyak uang, tetapi ini hanya membuat Luke kesal. Luke mengatakan kepadanya bahwa ia juga harus mendengarkan pelatih tersebut dan mengatasi masalahnya. Luke kemudian menekankan pentingnya penampilan dan menyarankan Emily untuk berhenti berpakaian provokatif jika ia ingin orang lain menganggapnya serius. Hal ini sangat menyakiti perasaan Emily dan ia tidak mengerti mengapa Luke menyerangnya seperti itu. Keesokan paginya, Emily memutuskan untuk berpakaian lebih konservatif dan pergi bekerja. Saat makan siang, ia meminta Luke untuk menyelesaikan analisis, tetapi Luke menyarankan agar mereka berinvestasi pada saham tertentu dengan potensi keuntungan yang tinggi. Emily agak ragu-ragu, tetapi Luke bersikeras bahwa mereka tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Akhirnya, Emily setuju dan membeli 300.000 lembar saham perusahaan tersebut sebelum keluar untuk merokok. Namun, ketika Emily kembali ke kantor, dia menemukan bahwa strategi Luke telah mengakibatkan kerugian besar sebesar $25 juta bagi perusahaan. Sekali lagi, dia menghadapi Luke dan memarahinya karena terjun ke perdagangan tanpa melakukan analisis yang tepat. Tetapi Luke mencoba membenarkan tindakannya dengan menyatakan bahwa setiap perusahaan besar telah berinvestasi di dalamnya. Emily yang panik kemudian pergi ke Campbell dan meyakinkannya bahwa dia dapat menyelesaikan situasi tersebut. Tetapi bos yang marah itu hanya mengatakan ini bodoh. Setelah kejadian buruk ini, Emily bekerja keras untuk menemukan kesepakatan yang baik dan memulihkan investasinya. Kemudian, dia minum di bar sendirian ketika Luke datang dan mengusulkan ide perdagangan lain. Dia menyarankan agar mereka menggunakan informasi orang dalam yang telah dia peroleh dari sebuah perusahaan besar. Menurut Luke, Connection Works berada di ambang kehancuran. Kegagalan yang akan segera terjadi kemungkinan besar akan menyebabkan harga saham anjlok, menjadikannya kandidat ideal untuk penjualan singkat, short selling. Namun, Emily tidak lagi mempercayainya, dan karena metode ini ilegal, dia memutuskan untuk tidak lagi menerapkan idenya. Malam harinya, dia melakukan riset tentang perusahaan lain dan mengirim pesan teks kepada Campbell menanyakan apakah mereka bisa mengobrol. Ketika Campbell tidak membalas, Emily yang frustrasi pergi ke ruang tamu tempat Luke sedang membaca buku motivasi. Dia menyarankan mereka bercinta untuk melepaskan ketegangan, tetapi sekali lagi Luke menolak dengan alasan sibuk.
Meskipun demikian, Emily mulai bersikeras. Namun, saat mereka mulai bermesraan, Emily menerima telepon dari Campbell dan Luke mendesaknya untuk tidak menjawab, tetapi dia mengabaikannya dan segera mengangkat telepon. Dia kemudian memberitahu bosnya bahwa dia telah menganalisis perusahaan besar lain yang dikabarkan akan bangkrut besok. Emily menyatakan bahwa mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk penjualan singkat guna memulihkan kerugian mereka. Mendengar ini, Campbell awalnya ragu-ragu, tetapi akhirnya memutuskan untuk mempercayainya dan memintanya untuk melanjutkan. Sementara itu, Luke terus mengatakan bahwa strateginya tidak akan berhasil kali ini. Keesokan paginya, ketika Emily bangun, dia menonton berita dan menemukan bahwa strateginya telah membuahkan hasil. Kesepakatan yang dibuatnya menghasilkan sejumlah besar uang untuk perusahaannya, memungkinkan perusahaan tersebut untuk memulihkan kerugian sebelumnya dan banyak lagi. Kemudian, ketika dia tiba di tempat kerja, Campbell segera meminta maaf atas komentar kasarnya kemarin. Dia juga memberinya bonus sebesar $575.000 dan mengucapkan selamat atas kesuksesannya. Setelah itu, Emily mengirim pesan kepada Luke dan mengundangnya untuk keluar dan merayakan malam itu. Tetapi Luke tampaknya cemburu dengan kesuksesannya dan tidak membalas sama sekali. Tak lama kemudian, atasan Emily mendekatinya dan mengundangnya untuk bergabung dengan mereka dalam perayaan malam itu. Karena pacarnya tidak memperhatikannya, dia menerima undangan tersebut. Di malam hari, kita melihat Emily bersama rekan kerja dan atasannya bersenang-senang di klub. Beberapa jam kemudian, dia pulang larut malam dan sangat mabuk, yang membuat Luke kesal. Dia menceritakan betapa menyenangkannya malam itu, tetapi Luke memperhatikan cek $575.000 di tasnya dan merasa kesal. Setelah itu, Emily mencoba bersenang-senang dengannya, tetapi Luke menolaknya lagi. Emily kemudian bercanda menyebut Luke menyedihkan, yang membuat Luke sangat marah dan akhirnya membalas dengan merendahkan karakter Emily. Ia berkomentar bahwa Emily menganggap dirinya keren, padahal sebenarnya ia terlihat seperti pelacur yang dibayar bosnya untuk menemani mereka. Kata-katanya sangat menyakiti Emily. Drinking like there's no tomorrow? Does that make you feel good? You look like the hooker they paid to keep them company. Keesokan harinya di tempat kerja, para karyawan mengetahui bahwa Rory telah dipecat, yang memberi Luke sebuah ide. Kemudian, ia mendekati Emily dan memintanya untuk merekomendasikannya kepada Campbell untuk posisi yang kosong. Namun, Emily terkejut karena Luke meminta bantuannya tanpa meminta maaf atas kejadian semalam. Luke terus menekan Emily, tetapi Emily bersikeras bahwa Campbell tidak akan mendengarkannya. Akhirnya, ia mengatakan bahwa mereka tidak dapat bekerja sama lagi dan menyarankan agar Luke melamar ke perusahaan lain. Tetapi Luke dengan kasar menyuruhnya untuk mengundurkan diri dan pergi. Setelah itu, pria yang putus asa itu tiba-tiba menerobos masuk ke kantor Campbell dan mengungkapkan betapa ia mengaguminya selama bertahun-tahun. Ia memberikan pidato yang penuh semangat tentang mengapa dia pantas mendapatkan promosi. Luke bahkan berlutut dan menyatakan bahwa ia akan melakukan apa saja untuk pekerjaan ini. Tetapi saat itu juga seorang pria baru masuk dan ternyata dia telah dipekerjakan untuk menggantikan Rory. You give me this opportunity, I will give you everything I got. I take it you haven't met Derek. He's our new PM. Are we all done down there? Campbell dengan bangga mengungkapkan prestasi karyawan baru ini dan mengklaim bahwa dia direkrut dari pesaing mereka. Mendengar ini, Luke merasa sangat terhina dan pergi dengan perasaan kalah. Di malam hari, Emily pulang dan mendapati Luke mabuk dan kesal. Dia mencoba berbicara dengannya tentang apa yang terjadi, tetapi Luke menolak untuk mendengarkan. Tiba-tiba, Emily menerima telepon dari ibunya yang mengungkapkan bahwa mereka telah mengatur pesta pertunangan Jumat depan yang mengejutkannya. Emily belum siap untuk itu, tetapi ibunya menepis semua alasan dan menjelaskan bahwa dia telah mengundang semua anggota keluarga mereka sekaligus. Di sisi lain, Luke mulai panik karena dia tidak dapat menemukan catatan motivasinya. Emily kemudian menutup telepon dan menyebutkan bahwa dia pasti secara tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Mendengar ini, Luke marah, tetapi Emily bersikeras bahwa dia tidak boleh membuang waktunya untuk catatan motivasi seperti itu. Di sini, Luke tiba-tiba menuduh Emily telah menyabotase karirnya. Pada titik ini, Emily kehilangan kesabarannya dan mengungkapkan bahwa Campbell tidak pernah berniat mempromosikannya dan sebenarnya mencoba memecatnya karena kinerjanya yang buruk. Mendengar ini, Luke merasa sangat sakit hati dan pergi meninggalkan rumah. I know you're upset, but this stuff is bullshit. Are you serious? You stole my fucking job! Fire you because you're the one who's weak! Keesokan paginya, Emily pergi bekerja seperti biasa, tetapi Luke tidak muncul. Jadi dia memberitahu yang lain bahwa Luke sakit. Emily terus minum di malam hari dan meneleponnya selama berhari-hari, tetapi Luke tidak menjawab teleponnya. Suatu hari,
Saat dia sedang rapat penting, pacarnya tiba-tiba datang ke kantor dengan penampilan yang sangat kacau dan mabuk, yang membuat Emily terganggu. Luke menerobos masuk ke ruang rapat dan membuat keributan besar. Luke menghina Campbell dan menuduhnya memperlakukan orang seperti anjing hanya karena dia memiliki perusahaan yang sukses. Kemudian dia mulai menjelek-jelekan Emily dan mengungkapkan kepada semua orang bahwa Emily telah melanggar aturan perusahaan dengan tidur dengannya selama 2 tahun. Sebelum dia dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut, para penjaga datang dan Luke dengan sukarela meninggalkan kantor. Setelah kejadian ini, Emily meneleponnya beberapa kali untuk menghadapinya, tetapi dia tidak menjawab. Emily pulang ke rumah dan menemukan bahwa Luke juga tidak ada di sana. Dan yang lebih buruk lagi, ternyata malam itu adalah pesta pertunangan mereka. Emily yang panik kemudian menelepon saudara laki-laki Luke untuk mencari tahu keberadaannya, tetapi yang mengejutkannya, dia mengetahui bahwa Luke sudah berada di pesta tersebut. Mendengar ini, Emily bergegas ke sana. Sesampainya di pesta, dia didekati oleh ibunya yang memintanya untuk merapikan diri dan tampil rapi, tetapi Emily mengabaikannya dan berjalan menghampiri Luke yang sedang minum santai di bar. Emily menanyakan tentang apa yang terjadi sebelumnya, yang menyebabkan pertengkaran lain di antara mereka, sehingga menimbulkan keributan besar. Di sini, Luke dengan lantang menuduh Emily tidur dengan bosnya untuk mendapatkan promosi. Sebagai tanggapan, Emily menyebutnya pecundang dan memecahkan botol di kepalanya. Gave you the promotion because he thinks you're hot. Why else would he ask to meet? Maybe you capitalized by getting on your car. Emily! Let him go. Where are you going? Emily pergi ke kamar mandi dan Luke mengikutinya. Setelah itu, keduanya terus berdebat di kamar mandi sampai Luke tiba-tiba menciumnya. Emily juga membalas ciumannya dan mereka mulai bercinta. Tiba-tiba, Luke menjadi agresif dan memaksa dalam keintiman mereka. Emily memohon padanya bahwa dia telah menyakitinya dan memintanya untuk berhenti berkali-kali, tetapi dia mengabaikan permohonannya dan dengan kasar menyerangnya. Setelah selesai, Emily yang putus asa diam-diam pergi dan pulang. Keesokan paginya, Emily memperhatikan beberapa memar di wajahnya yang kemudian ditutupinya sebelum berangkat kerja. Kemudian dia bertemu dengan Campbell dan berbohong kepadanya bahwa Luke telah menguntitnya selama berbulan-bulan. Emily menjelaskan bahwa dia menolaknya berkali-kali, bukan hanya karena itu melanggar kebijakan perusahaan, tetapi juga karena dia tidak pernah menyukainya. Dia juga mengungkapkan bahwa Luke akan menyebarkan rumor tentang hubungan mereka dan akan muncul dimanapun dia pergi. Campbell tampaknya tidak peduli dan mengatakan kepadanya bahwa setiap orang membuat kesalahan, tetapi itu seharusnya tidak memengaruhi pekerjaan mereka. Campbell kemudian meyakinkan Emily bahwa mereka akan menangani situasi tersebut, dan Luke tidak akan mendapatkan pekerjaan di perusahaan manapun setelah ini. Sedangkan untuk Emily, Campbell menyuruhnya untuk kembali ke mejanya dan melanjutkan pekerjaannya. Di malam hari, Emily tiba di rumah dan menemukan Luke di apartemen mereka dan dia telah mengemasi barang-barangnya untuk pergi. Dia memberitahu Emily bahwa dia akan pindah ke kota lain untuk memulai usaha bisnis dengan saudara laki-lakinya. Namun, Emily terkejut dan bertanya-tanya mengapa dia menceritakan rencananya alih meminta maaf. Emily menunjukkan memar di wajah dan tubuhnya, tetapi Luke tampaknya tidak menganggapnya serius. Emily kemudian mengingatkan Luke tentang bagaimana dia menyerangnya tadi malam, tetapi Luke mengabaikan kekhawatiran Emily, mengklaim bahwa mereka berdua terbawa suasana dan Emily tidak bisa menyalahkan semuanya padanya. Dalam amarahnya, Emily mengambil pisau dapur dan mendekati Luke, menuntut permintaan maaf. Luke terus menyangkal kesalahannya, yang membuat Emily dengan marah melukai lengannya. Karena takut akan nyawanya, Luke dengan gugup mengatakan bahwa dia menyesal, tetapi Emily menuntut agar dia berlutut dan menangis. Saat itu, sesuatu hancur di dalam diri Luke dan dia mulai menangis dengan tulus. Dia mengaku bahwa dia bukan siapa-siapa dan meminta maaf. Dia juga menyesal telah menyakiti Emily dan mengatakan dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Luke berjanji akan melakukan apapun untuk memenangkan hati Emily kembali dan memohon kesempatan kedua. Mendengar ini, Emily berlutut di sampingnya dan Luke berpikir Emily telah memaafkannya. Tetapi yang dikatakan Emily, dia menyatakan bahwa dia sudah selesai dengannya sambil tersenyum puas, dan film berakhir. Sorry that I raped you. I'm sorry I raped you. I'm nothing. I fucked up so bad. I'll do anything. Tell me what I can do to... Get out. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur film lainnya.